Selamat pagi anak. Ada apa dengan Surabaya? Ya, hari ini kita akan belajar tentang sejarah perlawanan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia ya. Mempertahankan kemerdekaan itu berarti kemerdekaan sudah diraih, tetapi perlu dipertahankan supaya tidak direbut kembali. Nah, pertempuran apa saja? Salah satunya adalah dalam lagu tadi, yaitu Pertempuran 10 November Surabaya. Kita ikuti. Baik anak-anak, kita tahu bersama bahwa tanggal 14 Agustus Jepang sudah menyerah kepada sekutu, sehingga pada tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, namun kemerdekaan Republik Indonesia itu belum diakui secara internasional. Setelah sekutu mengalahkan Jepang di bawah pimpinan Inggris yang mendapat mandat dari sekutu, Inggris berhak untuk melucuti tentara Jepang di Indonesia, sehingga dengan bebas tentara Inggris masuk ke Indonesia. Kedatangan tentara Inggris ini diboncengi oleh Belanda yang disebut Nika. Nah, maka terjadi beberapa insiden di wilayah Republik Indonesia karena kedatangan sekutu tidak murni untuk melucuti tentara Jepang, tetapi Belanda membonceng sekutu untuk kembali menjajah Republik Indonesia. Nah, yang pertama, usaha mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, terjadi pertempuran 10 November. Peristiwa 10 November itu adalah pertempuran antara rakyat dan TKR melawan tentara sekutu yang dipimpin oleh Inggris dan yang diboncengi oleh tentara Belanda yang disebut Nika. Kedatangan tentara sekutu di Surabaya dipimpin oleh Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi. Kemudian di Surabaya, Nika atau Belanda mengibarkan bendera Belanda, yaitu merah, putih, biru. Kemudian rakyat Surabaya tentu saja tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Belanda itu, sehingga terjadi insiden Yamato, yaitu rakyat Surabaya menyobek bendera merah, putih, biru, bagian bawah birunya disobek dan dikibarkan kembali menjadi bendera merah putih. Tentu saja Belanda tidak terima, sehingga banyak terjadi insiden atau pertempuran antara sekutu dengan rakyat Surabaya. Dalam pertempuran itu, Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi tewas, sehingga Inggris tentu saja sangat marah dan memberi ultimatum kepada rakyat Surabaya agar meletakkan senjata. Ultimatum Inggris itu tentu saja ditolak oleh TKR dan rakyat Surabaya, sehingga karena ultimatum tidak dilaksanakan, maka sekutu benar-benar membombardir kota Surabaya dari udara dan dari laut, sehingga banyak korban rakyat sipil. Perlawanan terus dilakukan oleh rakyat dan TKR di bawah pimpinan Sungkono. Perlawanan rakyat di Surabaya juga dibantu, digaungkan oleh Bung Tomo melalui siaran radio untuk tetap memberi semangat rakyat Surabaya supaya tidak
menyerah. Karena banyak korban, bahkan sampai lebih dari 10.000 korban, sehingga untuk mengenang peristiwa itu, setiap tanggal 10 November kita memperingati Hari Pahlawan. Begitu adalah peristiwa 10 November. Kita memasuki yang kedua adalah peristiwa Palagan Ambarawa. Ambarawa adalah salah satu kota di Jawa Tengah yang berada di sebelah selatan kota Semarang. Nah, pada waktu itu di bawah pimpinan Jenderal Bettel, sekutu mendarat di Semarang, kemudian masuk wilayah pedalaman sampai ke Magelang. Terjadi kontak senjata dengan TKR di Magelang. Karena kedatangannya tidak diterima, maka Inggris kembali ke Semarang. Dalam perjalanan ke Semarang, terjadi banyak insiden dan pertempuran yang dilakukan oleh TKR. TKR terus menyerang tentara Inggris di Ambarawa. Dalam peristiwa itu, Kolonel Isdiman gugur, sehingga harus diganti langsung oleh pimpinan tertinggi, yaitu Kolonel Sudirman, mengambil alih pimpinan. Di bawah pimpinan Kolonel Sudirman waktu itu, TKR berhasil mengusir tentara Inggris dari Ambarawa untuk kembali ke Semarang. Untuk mengenang peristiwa Palagan Ambarawa diperingati sebagai Hari Infanteri. Pertempuran juga terjadi di daerah Sumatera, tepatnya di kota Medan yang disebut dengan Pertempuran Medan Area. Waktu itu Gubernur Sumatera dijabat oleh Tengku Muhammad Hasan memberitahu bahwa Indonesia sudah merdeka. Jadi kabar Indonesia merdeka itu dulu belum ada siaran-siaran radio dan televisi karena masih berada di kontrol Jepang. Tidak boleh diumumkan, sehingga pada waktu itu Tengku Muhammad Hasan memberitahu bahwa rakyat Indonesia sudah merdeka. Tetapi di pihak lain sekutu mendarat di kota Medan di bawah pimpinan Ted Kelly. Tujuannya sama, yaitu untuk melucuti tentara Jepang. Tetapi terjadi perlawanan rakyat karena sikap arogan dari tentara sekutu. Di bawah pimpinan Ahmad Tahir, rakyat dan tentara TKR memimpin pertempuran Medan Area. Nah, kita lanjut ke peristiwa Bandung Lautan Api. Anak-anak tentu saja mengenal lagu Halo Halo Bandung ya. Halo Halo Bandung, ibu kota periangan. Nah, itu untuk mengenang peristiwa Bandung Lautan Api. Apa yang dimaksud Bandung Lautan Api? Ya, waktu itu sekutu juga mengultimatum agar kota Bandung dikosongkan karena tentara sekutu mau mengambil alih kota Bandung dan melucuti tentara Jepang. Untuk menghindari korban yang banyak seperti di Surabaya, di Ambarawa dan di Medan, maka Presiden Soekarno memerintahkan agar TKR menyingkir dari kota Bandung. Tentu saja TKR patuh terhadap pimpinan, tetapi tidak rela begitu saja, maka TKR membumi hanguskan kota Bandung atau membakar kota Bandung. Tujuannya bukan untuk menakuti rakyat, tetapi membakar fasilitas-fasilitas supaya tidak bisa lagi dipakai oleh sekutu. Nah, akhirnya TKR harus meninggalkan kota Bandung. Kemudian yang kelima, serangan umum 1 Maret ya. Setelah Republik Indonesia merdeka itu Belanda melakukan agresi militer sampai 2 kali. Agresi militer Belanda yang kedua itu berhasil merebut
ibu kota Republik Indonesia. Waktu itu ibu kota Republik Indonesia berada di Yogyakarta. Nah, ketika agresi militer Belanda kedua, Belanda merebut ibu kota sehingga Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditawan oleh Belanda. Namun sebelum ditawan, Presiden Soekarno sudah memberi mandat kepada Safruddin Prawira Negara untuk membuat pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi di Sumatera Barat. Nah, usaha untuk merebut kota Yogyakarta sebagai ibu kota negara dilakukan oleh TKR. Peristiwa ini dikenal dengan istilah serangan umum 1 Maret, ya. Jadi serangan umum 1 Maret itu usaha tentara Republik Indonesia untuk merebut kembali ibu kota Yogyakarta. Serangan ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Ya, Soeharto itu kelak nantinya yang menjadi presiden menggantikan IR Soekarno. Serangan ini juga dibantu didukung oleh Raja Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono. Nah, demikian anak-anak, pelajaran hari ini masih banyak, tetapi kita akan pelajari pertempuran selanjutnya untuk mempertahankan kemerdekaan, termasuk perundingan-perundingan atau diplomasi yang dilakukan oleh pihak Indonesia dan Belanda, sehingga benar-benar kemerdekaan itu diakui oleh internasional. Sekian, terima kasih. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap berada di rumah.